Hello guys, welcome to my channel, channelnya para editor dan content creator. Nah, di video ini saya akan membagikan beberapa tutorial terkait teknik-teknik dasar dalam pengoperasian Adobe Premiere Pro. Nah, di video ini saya akan tunjukkan bagi kalian yang belum pernah sama sekali dalam menggunakan atau mengoperasikan Adobe Premiere Pro. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memberikan penjelasan secara singkat apa itu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro merupakan suatu software yang dikembangkan secara khusus oleh Adobe, yaitu perusahaan multinasional yang bergerak dalam perangkat lunak untuk memungkinkan para pengguna dalam melakukan editing video. Nah, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci atau mendetail satu persatu, namun hanya menjelaskan beberapa teknik dasar saja bagi kalian untuk melakukan proses editing video. Nah, tidak lama-lama lagi, langsung saja kita lihat video ini. Nah, kita sudah masuk ke layar desktop laptop saya. Langsung saja kita buka aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, akan muncul tampilan awal dari aplikasi Adobe Premiere Pro seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan dalam mengoperasikan Adobe Premiere Pro yaitu membuat project baru. Nah, caranya cukup mudah. Pada sebelah kiri layar ada menu New Project, klik saja. Lalu akan muncul dialog box New Project seperti ini. Lanjut kita beri nama project yang akan Anda buat sesuai keinginan Anda. Seperti saya akan membuat project 1. Lanjut pada menu location, kita dapat mengatur lokasi folder yang akan kita gunakan dalam menyimpan project baru yang akan kita buat. Nah, seperti saya akan menyimpan pada folder E, short film, YouTube, folder 1. Oke, select saja. Lanjut kita tekan OK. Nah, project baru sudah kita buat. Nah, tampilannya masih kosong seperti ini, belum ada apapun. Nah, seperti ini juga masih belum ada sequence. Nah, langkah kedua yaitu kita dapat membuat sequence baru. Caranya cukup mudah, kita masuk ke menu File, pilih menu New, lalu pilih Sequence. Kita juga dapat melakukan shortcut pada keyboard Anda dengan menekan Ctrl N, supaya lebih mudah. Nah, akan muncul dialog box untuk mengatur sequence yang Anda inginkan. Nah, pada menu setting kita dapat mengatur video, audio, dan video preview yang ingin Anda gunakan. Nah, seperti video ini sudah diatur default yaitu 1920 dan 1080. Ini adalah settingan default yaitu Full HD kalau nggak salah. Nah, ini adalah audio. Kita bisa mengatur seberapa besar sample rate dari sequence video yang kita buat. Nah, ini adalah video preview. Kita bisa mengatur tampilan video preview pada layar editing. Nah, kita bisa atur sesuai kebutuhan Anda. Nah, langsung saja klik OK. Nah, akan muncul sequence 1 pada bagian bawah ini. Nah, sequence itu digunakan untuk sebagai wadah untuk menempatkan file-file yang kita import, lalu kita lakukan editing pada sequence ini. Nah, selanjutnya kita melakukan import video atau gambar atau audio atau dan sejenisnya. Nah, caranya cukup mudah. Kita masuk ke menu file, lalu masuk ke menu import. Nah, kita juga bisa melakukan shortcut pada keyboard dengan menekan Ctrl I. Nah, semisal saya menggunakan dua bahan video, ya ini 1 dan 2. Oke. Nah, dua video ini akan masuk ke bagian bawah kiri. Ini, dua video yang sudah saya import ini. Nah, selanjutnya, teknik dasar dalam
mengoperasikan Adobe Premiere Pro, yaitu memasukkan video tersebut ke dalam sequence. Caranya cukup mudah, tinggal kita klik lalu drag ke dalam sequence. Nah, apabila muncul warning seperti ini, maka kita dapat memilih keep existing setting. Nah, artinya apa? Kita memasukkan video tersebut ke dalam sequence, maka video tersebut akan menyesuaikan sesuai dengan settingan sequence yang sudah Anda buat tadinya. Nah, video sudah terimpor. Lalu selanjutnya teknik dasar yang perlu Anda ketahui yaitu menghapus bagian yang tidak kita perlukan dalam video. Nah, mungkin Anda merasa ada bagian-bagian video yang menurut Anda tidak perlu ditampilkan dalam video yang akan Anda buat nantinya. Caranya cukup mudah, kita dapat masuk ke menu Razor Tool pada bagian samping kiri sequence, atau dapat melakukan menekan tombol shortcut huruf C pada keyboard. Lalu kita pilih durasi yang menurut Anda tidak perlu dimasukkan dalam video. Seperti ini, saya cari dulu. Oh, ini. Nah, ini ada gerakan yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah kita tentukan bagian yang ingin kita hapus, maka langsung saja kita klik bagian yang ingin kita hapus, lalu tekan Selection Tool, lalu kita hapus saja dengan menekan tombol Delete pada keyboard. Nah, tinggal kita sesuaikan, kita geser ke detik ke-0 supaya lebih. Nah, sudah cukup baik. Selanjutnya kita dapat menggunakan efek-efek yang sudah disediakan dalam aplikasi Adobe Premiere Pro ini. Banyak sekali efek yang disediakan oleh Adobe Premiere Pro, baik ada preset, ada Lumetri preset, ada audio effect, audio transition, video effect, dan video transition. Nah, pada bagian efek ini terdapat pada bagian biasanya pada bagian kanan atas aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, seperti contoh, saya akan menggunakan efek Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini digunakan untuk melakukan koreksi warna video yang akan kita gunakan. Nah, apabila sudah kita masukkan efek tersebut dengan cara melakukan drag lalu memasukkan dalam video ini, maka akan muncul settingan efek tersebut pada bagian efek kontrol pada bagian kiri atas. Nah, kita dapat mengatur efek tersebut. Nah, ini ada Lumetri Color. Nah, ada banyak sekali menu-menu yang dapat kita atur. Seperti contoh, saya akan menggunakan Basic Correction. Lalu kita mengatur temperatur atau settingan yang tersedia di sini. Nah, bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan Anda. Nah, seperti saya contohkan, tinggal kita geser saja ke kiri atau ke kanan. Klik lalu geser. Nah, ini lebih biru. Lalu tint saya tidak perlu. Exposure. Kontras. Shadow. Nah, bisa Anda sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan Anda. Nah, selanjutnya kita dapat mengatur kecepatan video yang Anda buat supaya dapat menyesuaikan video yang akan Anda buat. Nah, caranya cukup mudah. Pada bagian video, klik kanan. Lalu pada menu speed atau duration kita klik. Nah, ini ada menu speed. Nah, kita dapat mengatur kecepatan video melalui persentase atau dapat mengatur kecepatan melalui menu duration yang sudah tersedia. Nah, seperti contoh saya akan mempercepat video. Berarti
nantinya persentasenya akan lebih besar. Seperti saya mempercepat 2 kali lipat, berarti 200%. Nah, durasi yang dari semula 28 detik menjadi 14 detik. Atau Anda dapat juga reverse video, jadi video Anda akan bergerak dari belakang ke depan, yaitu dengan menekan menu reverse speed. Nah, saya tidak menggunakan reverse speed, hanya mempercepat, contohkan untuk Anda, oke. Nah, akan lebih cepat ini nanti video yang akan. Nah, selanjutnya teknik dasar yang ajarkan pada video ini yaitu memberi teks pada video ini. Nah, caranya cukup mudah, ada menu ikon pada sebelah kiri bilah sequence, klik saja, lalu tentukan bagian mana yang Anda ingin masukkan teksnya. Misal saya masukkan di sini. Nah, teks tersebut dapat kita atur pada bagian esensial grafik. Nah, banyak sekali pengaturan teks yang dapat kita atur. Nah, ini ada jenis font yang dapat kita pilih. Semisal saya menggunakan bebas new, reguler. Nah, kita dapat juga mengatur ukuran font yang akan kita gunakan. Semisal, oh ini terlalu besar. Nah, cukup. Nah, ini kita bisa mengatur, ini adalah rata paragraf, kiri, kanan, atau tengah. Ini ada pengaturan posisi teks, bisa ini untuk berada di tengah. Ini saya coba pakai bottom kiri. Tapi terlalu jauh. Bisa diatur secara manual menggunakan position. Nah, bagian ini untuk mengatur secara vertikal posisi teks, ini untuk secara horizontal. Nah, saya rasa cukup. Nah, kita juga bisa mengatur warna tulisan menggunakan menu fill ini. Nah, seperti contoh kita tulis contoh teks. Nah, sepertinya warnanya cukup kurang terlihat ya. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning lah, kita coba. Nah, supaya lebih terlihat. Nah, selanjutnya setelah kita belajar beberapa teknik dasar dalam editing video menggunakan Adobe Premiere Pro, selanjutnya langkah terakhir, oh belum terakhir sih, masih langkah-langkah yang hampir terakhir lah. Sebelum melakukan ekspor, kita tentunya harus melakukan render terlebih dahulu terhadap video yang kita edit, supaya kita dapat melihat preview video yang lebih jelas hasil yang akan kita ekspor nantinya. Caranya cukup mudah, tekan enter pada keyboard Anda. Nah, akan terrender. Nah, selain itu Anda juga dapat melakukan render menggunakan menu sequence, lalu pergi pada menu renders effect in to out. Nah, itu sama saja dengan menekan tombol enter tadi di keyboard. Selanjutnya, langkah terakhir untuk melakukan ekspor, masuk pada menu file, lalu pada menu export, lalu pilih media. Nah, akan muncul dialog box ekspor seperti ini. Kita dapat mengatur settingan video yang akan kita ekspor. Nah, ini kita sudah sesuai sequence tadi, Full HD. Terus kita centang saja use maximum render quality, use previews. Oh ya, jangan lupa untuk mengatur lokasi penyimpanan ekspor video. Nah, saya sesuaikan sama seperti tadi. YouTube satu, oke, save. Lalu tinggal klik ekspor saja ini. Oh ya, Anda juga bisa mengatur jenis format video yang akan Anda ekspor. Nah, ini H264 adalah settingan MP4.
Nah, Anda juga bisa mengekspor dalam, format AVI atau sebagainya. Lanjut saja, jika sudah sesuai kebutuhan Anda, tekan ekspor saja. Nah, video akan terekspor dan sukses dan tersimpan pada folder yang Anda tentukan tadi. Nah, demikian tutorial terkait teknik-teknik dasar dalam pengoperasian Adobe Premiere Pro. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Tekan like jika menurut Anda video ini bermanfaat. Silahkan berkomentar jika kalian masih sedikit kebingungan. Oke, akhir kata, selamat berkarya dan salam kreativitas.